Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyaksikan safety induction secara online ya. Untuk acara selanjutnya yaitu pretest ya. Kita kasih waktu sampai jam 8.30 ya, Pak Firman ya. Sampai jam 8.30. Bagi yang belum mengisi, silahkan nanti akan kita bantu untuk share kembali link dari post testnya. Ya, silakan bagi yang belum mengisi pretest, silakan diisi, diketik melalui link yang ada. Harganya kakak tuh mau makan dulu kakak. Ya, silakan bagi rekan-rekan yang belum mengisi pretest, dipersilakan melalui link yang ada. Baru 160 orang ini yang isi. Ya, sudah nambah, ini nambah 100 orang, silakan. Yang lain dipersilakan. Karena di link Zoom kita ini sudah ada peserta 3.800 orang ya. Jadi luar biasa acara kita. Dida sudah mengisi pretest belum, Bu Dida? Silakan. Belum, Pak. Ya, silakan diisi. Soalnya mudah kok. Tinggal diklik-klik-klik gitu aja. Dulu. Kenapa jadi hilang?
Ya, Bu Ai, sudah belum Bu Ai? Silakan yang belum mengisi. Saya share kembali ya. Yang baru bergabung tentunya tidak bisa melihat chat sebelumnya. Saya share kembali. Silakan. Yang belum mengisi karena ini masih di angka 170 ini. Jadi masih kurang ini. Peserta kita insya Allah itu ada 54 juta ini ya. Masya Allah. Mas Helmi Fadila ini udah ngisi belum Mas Helmi Fadila ini? Tadi masuk paling pertama ini. Saya belum masuk, dia udah masuk duluan. Ya, silakan teman-teman. Ada Mbak Sela juga ini, Sela Mauludina, silakan diisi link pretestnya. Ini apakah ada yang satu akun untuk rame-rame, teman-teman? Atau pakai akun masing-masing? Ya, 3 menit lagi ya untuk waktu pengisian pretest. Kita kasih waktu 3 menit lagi, silahkan. Bagi teman-teman yang belum mengisi, silahkan mengisi. Ini baru 200 orang yang mengisi. Artinya baru setengah. Pretestnya di mana sih? Gimana? Link pretest. Gimana link pretest? Yo, siap. Di-share kembali. Jangan khawatir. Ya, silakan. Yang belum mengisi pretest silakan diisi. Cukup, saya kira cukup 2 menit itu sudah beres ya. Asal koneksi jaringannya bagus ya. Karena ini sangat berpengaruh nih sinyal. Apalagi kalau kuotanya lagi habis. Jadi nggak bisa connect. Ibu Ai, sudah mengisi Ibu Ai? Ya, yang belum mengisi silahkan. Ini kita intip kembali apakah sudah nambah. Alhamdulillah, sudah nambah. Sudah 2.400 orang yang mengisi link pretest. Luar biasa sekali ini acara kita hari ini. Ini disaksikan juga oleh siapa ya yang tidak terlihat gitu ya. Jadi siap-siap teman-teman, mungkin ada yang sambil bekerja, sambil dinas, tetap memperhatikan nanti materi yang akan diberikan oleh narasumber kita, narasumber yang luar biasa tentunya ya, yang taraf internasional. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan acara kita hari ini. Ibu Dida gimana? Sudah mengisi Ibu Dida? Boleh dibuka kalau mau bicara Bu Dida. Ya, sudah nambah lagi 2.500 orang ini yang mengisi nih. Ayo, teman-teman masih adakah yang belum mengisi pretest? Karena waktunya nggak apa-apa, nanti sambil mendengarkan materi, sambil mengisi pretest bagi yang belum, masih dikasih kesempatan karena link itu masih kita buka ya. Oke, ini jam sudah 8.30, artinya secara rundown untuk pengisian pretest itu sudah habis, tetapi link masih kita buka. Jadi silakan yang mau mengisi sambil mendengarkan materi juga dipersilahkan. Baik, untuk acara selanjutnya, kenapa suara saya mendengung ya? Ya.
Mungkin karena seseorang di sebelah saya. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah mengisi link pretest. Kita masuk ke acara selanjutnya, materi yang luar biasa terkait dengan bantuan hidup dasar. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan apabila kita menemukan orang yang nggak sadar, atau seperti apa gitu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Bapak Firman untuk memberikan materinya. Mohon maaf Pak Firman, sepertinya kalau saya bacakan pengalamannya yang luar biasa ini sangat-sangat memakan waktu. Luar biasa pengalaman beliau ini. Yang terakhir ini adalah beliau ini saat ini masih sebagai Ketua DPK PPNI Rumah Sakit PMI Bogor periode 2018 sampai 2023. Ini riwayat pelatihannya juga banyak sekali, yang pasti insya Allah sangat mumpuni ilmuwan saat ini. Baik, untuk Pak Firman memberikan materi, kami persilahkan. Selamat mendengarkan dan menyimak kepada para peserta. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Calubi sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir ya. Kita sharing saja terkait tentang BHD. Bukan berarti saya paling pintar, tidak. Jadi kita sharing aja ya dalam BHD ini. Kebetulan ini juga merupakan salah satu KPS 8 dan memang wajib semua yang ada di lingkungan rumah sakit, baik tenaga kesehatan, nakes, dan umum itu wajib bisa mempraktekkan BHD. Nah, ini kita jadi sama-sama. Dan BHD ini yang kita lakukan itu harus update tiap 2 tahun sekali kalau yang diminta akreditasi. Tapi kalau kita lewat organisasi itu bisa sampai 5 tahun. Cuma biayanya agak mahal. Ya, ini bantuan hidup dasar, ini mulai dari 2010, 2015, dan ini yang terbaru ya dari AHA, ada American Heart Association tahun 2020. Nah, sebenarnya bantuan hidup dasar itu apa sih ya? Jadi bahasa kerennya itu basic life support. Jadi suatu tindakan saat korban itu ditemukan, itu bisa di lobi, ini kita ambil yang ada di intra rumah sakit, bisa di lobi, bisa di masjid, bisa di lingkungan yang ada di rumah sakit. Ya, ditemukan dalam keadaan tiba-tiba tidak bergerak atau tidak sadar dan tidak bernapas. Nah, maka periksa respon pasien. Nah, ini yang langkah yang harus kita lakukan. Nah, tindakan utama yang dilakukan pada kondisi henti jantung dan henti napas. Nah, ini tindakan utama di bantuan hidup dasar. Kalau dia henti jantung, kita harus lakukan resusitasi. Henti napas, kita kasih bantuan napas, tapi dengan menggunakan dipas ya, nanti di belakang kita lihat. Sama gangguan jalan napas, berarti kita membebaskan jalan napas. Karena kita berada di area lingkungan rumah sakit, nah berarti kita harus mengerti dan harus paham. Nah, bisa di dalam rumah sakit atau di luar. Nah, ini tujuan BHD, harapannya itu mengembalikan sirkulasi, memelihara potensi jalan napas, mengembalikan pernapasan. Nah, ini tindakan BHD-nya sesuai dengan masalah dan gangguan fungsi. Contoh, misalnya nadinya ada, napasnya tidak ada. Nah, berarti kan kita harus memberikan bantuan napas. Nah, bantuan napas ini di era pandemi tidak disarankan ya, kecuali menggunakan alat ya atau tim ya, karena kita resiko untuk penularan. Nah, jadi itu salah satu contoh. Kita hanya mematenkan jalan napasnya saja, tapi dengan kalau ada APD ya kita berikan APD. Nah, tanda dan gejalanya tidak sadarkan diri dan tidak
bernapas atau gasping, bahasa medisnya biasanya seperti terengah-engah ya, tidak teratur. Nah, ini resiko terjadinya henti napas. Nah, henti jantung ini merupakan kondisi gawat darurat. Nah, 4-6 menit itu kerusakan otak tuh mulai terjadi. Nah, kalau ini kerusakan terjadi, contoh misalnya kita mengalami gangguan ingatan, gangguan kognitif. Nah, itu salah satu dari kekurangan oksigen 4-6 menit. Nah, kalau 8-10 menit itu kerusakan otak dapat menetap. Nah, ini bisa juga menyebabkan kematian. Nah, kalau kekurangan oksigen 8-10 ini bisa di batang otak terkena, nah, otomatis ini juga bisa menyebabkan kematian karena oksigen itu kan membawa komponen darah yang diisinya di dalamnya adalah oksigenisasi. Nah, RJP atau resusitasi jantung paru, jadi usaha yang dilakukan untuk menunjang sirkulasi pernapasan tanpa menggunakan alat bantu. Nah, jadi di sini ketika kita menemukan korban, jadi kita tidak menggunakan alat ataupun obat-obatan, ya. Jadi kita melakukan tindakan, ya itu namanya dengan resusitasi, ya. Ini sambil menunggu pengobatan lanjutan atau bantuan yang datang. Nah, ini penata laksanaan henti jantung itu ada dua ya. IHCA ini maksudnya intrahospital cardiac arrest. Jadi intrahospital ini yang ada di rumah sakit. Nah, ini langkah ini yang terbaru. Sebelumnya ada 5 item. Jadi hanya pengenalan awal, itu ada aktivasi respon darurat. Nah, penambahannya hanya di pemulihan di akhir ya. Yang di tahun 2015 itu hanya sampai di perawatan pasca jantung. Nah, ini penambahannya. Kita ada di intra hospital ya. Ini kita yang di intra di rumah sakit. Nah, kalau OHCA ini out hospital ya, cardiac arrest. Cardiac arrest itu artinya henti jantung. Nah, langkah-langkahnya dalam melakukan RJP atau sebelum, yang pastinya itu ada danger, bahaya, terus kita responnya, habis itu kita meminta bantuan, short call emergency itu kalau di luar, kalau di kita ya panggilnya code blue, karena kita ada di intra rumah sakit. Ada sirkulasi ada airway, saluran napas, dan breathing, dan pernapasan. Nah, ini langkahnya. Pastikan keamanan. Kalau kita di intra ini udah pasti ada ya. Kalau ada aman penolong, aman pasien, sama aman lingkungan. Nah, kalau seumpama tidak ada APD, ini yang kita lakukan ya, misalnya bisa pakai hand sanitizer. Kalau tidak ada juga APD, ya kita harus lakukan ya, karena ini sebenarnya kalau jika tersedia APD, kalau tidak ada ya hand sanitizer, kalau tidak ada ya kita lakukan RJP. Lalu amankan pasiennya. Nah, amankan pasiennya ini posisinya dia ada di mana gitu pada saat kita mau menolong gitu kan, diamanin dulu pasiennya. Bisa juga amankan pasiennya dikasih masker pada saat nanti kita mau melakukan tindakan. Lalu aman lingkungan. Nah, lingkungannya berada di lingkungan mana? Apakah banyak kabel? Apakah posisinya tidak rata? Nah, itu harus dipastikan lingkungannya aman. Tidak ada yang resiko. Nah, ini cek respon tadi kita bangun. Kita panggil biasanya Pak, Bu. Biasanya kalau di YouTube atau di yang lain itu biasanya cukup Pak, Bu gitu kan. Tapi ini karena ini materi tetap kita harus tahu ya. Jadi dari pertama itu kita panggil. Nah, setelah itu untuk bisa memastikan, nah itu boleh pen kita rangsang nyeri, boleh dicubit di ujung kukunya atau langsung ke dadanya. Di dada, di tengah dada kita tekan saja nyeri. Nah, ada respon atau tidak. Tapi biasanya di lapangan cukup ditepuk. Nah, tapi ini karena ilmu pengetahuan boleh ditambah kalau kita untuk meyakinkan apakah korban tersebut memang sadar atau tidak. Yang perlu diperhatikan juga ada trauma leher. Nah, dan cara membangunkannya juga tidak dioyak-oyak pasiennya, cukup ditepuk saja ya. Nah, ketika kita sudah menemukan, jangan lupa pasiennya tidak respon, lalu kita aktifkan sistem tanggap darurat. Kalau kita berada di luar itu 119 ya. Nah, karena kita ada di rumah sakit,
Nah, kita langsung minta mengaktifkan code blue yang ada di Rumah Sakit PMI Bogor. Nah, ini pokoknya jangan pernah meninggalkan korban pada saat kejadian, ya. Jadi kecuali minta bantuan, ya. Jadi tetap bersama korban. Walaupun mau ditinggalkan, misalnya jauh, nah itu dengan dasar kita meminta bantuan. Jadi kita tidak tinggalkan. Jadi kita aktifkan code blue yang ada di rumah sakit. Nah, kalau orang awam itu tidak perlu cek sirkulasi. Nah, tapi kita berada di rumah sakit. Jadi pengetahuan kita juga harus nambah, ya. Nah, setelah sudah meminta bantuan, pastikan ya kita cek nadi kurang dari 10 detik. Kalau bisa sekalian dengan ini kita melihat apakah dadanya mengembang. Karena biasanya kalau yang dasar itu kan namanya LLF, look, listen, feel. Jadi sambil memegang kita dengarkan hembusan napas. Nah, tapi karena kondisinya pandemi dan sebagainya, resiko, nah, jadi disarankan untuk cek nadi sambil melihat pengembangan dada. Di sekaligus kita bisa melihat, ya, kurang lebih 10 detik, tidak boleh lama. Nah, ketika sudah dipastikan pasiennya tidak ada nadi dan tidak ada napas, sebelum kita melakukan resusitasi, pastikan korban diberikan masker, ya. Karena kenapa? Karena kalau tidak diberikan, yang pada saat kita mau melakukan resusitasi bisa aja itu keluar ada cairan atau kalau bahasa keren medisnya itu aerosol, ya. Jadi itu keluar, gitu kan. Nah, makanya diberikan masker. Jika tidak tersedia, bisa menggunakan kain atau tisu. Jadi pastikan dulu kita tutup. Karena kita nggak tahu yang kita bantu ini pasien infeksius atau bukan. Nah, itu untuk safety kita, ya. Makanya safety kita sebagai penolong. Nah, setelah kita sudah safety pasiennya, nah ini cek nadi dan napas tidak ada, selanjutnya kita resusitasi. Nah, kita atur dulu posisinya. Posisinya kalau dia tengkurap kita posisi supin atau harus rata, ya. Kita balikan dulu. Itu kalau tidak ada trauma, ya. Jadi posisi penolong dan kalau bisa di permukaannya itu yang keras dan datar. Jadi nggak boleh ada lubang-lubang. Jadi pada saat kita membantu, ternyata setelah selesai itu ada luka-luka di belakang atau lebam, ya. Karena pada saat kita melakukan kompresi itu tempatnya nggak rata, ya. Nah, ini posisinya kita bisa lihat tangan kita di tengah lalu dikunci, ya. Kedalamannya 5 sampai dengan 6 cm. Ini kompresinya lurus, harus seperti ini. Tangannya tidak boleh ke kiri atau ke kanan, ya. Harus lurus karena biar tidak cepat capek. Nah, terus ini frekuensi tekanannya 100 sampai 120 kali per menit. Jadi kita hanya melakukan kompresi saja. Kita melakukan kompresi saja. Karena kalaupun kita mau memberikan bantuan napas itu tidak rekomendasi karena harus dengan alat. Jadi mouth to mouth sudah tidak boleh menggunakan device. Nanti kita lihat device-nya itu apa, alatnya itu apa, ya. Kita berikan dan memberikan kecepatan dada ini juga jangan terlalu keras dan biarkan juga dada juga kembali mengembang, ya. Nggak boleh interupsi terlalu jeda itu harus kurang dari 10 detik. Kalau kita kelelahan kurang dari 10 detik kalau kita mau melanjutkan. Nah, waktu itu 30:2. Boleh dilakukan 30:2, tapi kalau sudah harus tersedia palp bag, ya, untuk memberikan napas. Jadi kalau tidak ada, kita lakukan RJP saja. Kalau ada 2 penolong, ya bisa bergantian selama 2 menit, lalu kita cek nadi lagi, kita pastikan. Nah, nanti kita bergantian sampai kapan? Sampai penolong datang. Jadi pastikan terus dilakukan hingga bantuan datang atau diambil alih oleh tenaga yang terlatih. Nah, ini untuk anak, ya. Kalau untuk anak misalnya ada di lingkungan, nah ini posisinya di tengah, ya, menggunakan kedalaman tekanan itu 1/3. Nah, kurang lebih ya 5 cm. Ya kita pakai feel aja, pakai perasaan, ya, pada saat melakukan resusitasi untuk anak. Nah, ini yang bayi, sekedar untuk menambah pengetahuan aja. Nah, ini posisinya 1/3, ya. Di depan rongga, di tengah dipijit, kedalamannya 4 cm. Nah, ini tadi saluran udara. Jadi
pada saat kita mau memberikan saluran udara ada 2 tahapan ya. Tapi ini kalau kita sudah memakai APD ya. Kalau kita ada sarung tangan. Kalau nggak ada sarung tangan bisa pakai sapu tangan atau harus ada. Itu harus ada ya untuk kita tidak kontak langsung dengan si mulut korban. Kita bersihkan jalan napasnya, kita buka. Namanya cross finger. Apakah ada sumbatan? Nah, sumbatan itu biasanya gargling ya, kayak kumur-kumur biasanya banyak hipersalivasi atau air liur atau jenis benda asing lain yang ada, tapi kita bersihkan jalan napasnya. Nah, ini RW kita membuka jalan napas itu dengan head-tail dan chin lip. Nah, ini open mouth ya. Jadi di kepalanya diangkat sedikit sama dagunya. Nah, kalau bukan jalan napas, kalau itu orofaring kalau ada alat ya, tapi kita hanya head-tail dan chin lip saja. Nah, pastikan tidak ada curiga trauma ya, trauma servikal. Biasanya trauma ini kasus-kasusnya yang ada di luar, biasanya kayak kecelakaan. Nah, itu harus selalu diwaspadai. Tapi kalau non trauma yang ada di lingkungan, misalnya di rumah sakit, biasanya non trauma. Tapi kita lihat juga biasanya apa dia jatuh, tapi tetap ya ini yang dilakukan adalah jauh trust yang itu ada di sebelah kanan. Ini ada breathing ya. Tadi pernapasan. Jadi ketika memberikan bantuan napas, pada saat RJP, tindakan pencegahan standar ini adalah menggunakan barrier device atau pocket mask. Nah, ini kalau ada ya, kalau nggak ada kita cukup resusitasi aja. Nah, idealnya ini kalau bisa sih di setiap unit itu ada, sambil menunggu bantuan datang. Nah, ini kalau ada ya, kalau tidak ada kita hanya melakukan RJP aja. Sinyalnya Pak Caca. Ini kalau resikonya kita sambil nunggu, mungkin ada yang mau didiskusikan Pak Caca. Tinggal sedikit lagi nih. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ini ada yang chat. Langsung ke saya. Oh, ini evaluasi dah. Ada. Ini saya terusin ya, tinggal sedikit lagi. Nah, ini setelah tadi kita tindakan semua, kita evaluasi tiap 2 jam. 2 jam itu jika nadi tidak ada dan napas tidak ada, kita resusitasi. Tadi kita lakukan pijat jantung. Nah, jika nadinya ada dan napas tidak ada, berarti kita hanya membersihkan jalan napas. Jadi kita tidak lakukan resusitasi, tapi kita membersihkan tadi dengan cross finger apakah ada sumbatan atau tidak. Dan kita hanya head-tail dan chin lip untuk mematenkan jalan napas. Jadi jangan diberikan napas, mouth-to-mouth sudah tidak ada. Kalau di unit saya lihat nggak ada yang tadi pakai pocket mask itu harus ditiup. Kalau ada, kalau tidak ada udah dipatenkan aja jalan napas. Karena kita resiko untuk aman gitu, aman buat kita sebagai penolong. Takutnya pasiennya infeksius ya. Kecuali APD-nya ada dan juga hanya teknik gitu dan chin lip. Nah, jika nadinya ada dan napasnya ada, lalu di recovery posisi. Nah, ini posisinya yang ada di bawah pasiennya. Kalau itu ada. Nah, ini gimana posisinya? Ini langkahnya ya. Namanya posisi mantap. Jadi kalau nadi ada, napasnya ada, kita atur posisinya. Kenapa harus kita atur posisinya? Kita tidak lurus. Nah, itu tadi. Pada saat pasiennya tidak sadar, nah itu lidah itu akan jatuh, akan menutup jalan napas. Dan juga kita memiliki banyak ya, ada saliva, nah itu akan berkumpul. Jadi dengan posisi seperti ini tuh bisa membuka jalan napas dan cairan yang ada di mulut kita itu bisa
bisa keluar. Nah, sampai kapan? Sampai nanti bantuan itu akan datang. Dan jangan lupa kita pastikan bahwa yang bersangkutan juga dalam posisi seperti ini, nadinya tetap ada, napasnya juga tetap ada. Nah, kapan kita resusitasi itu dihentikan? Kalau dia sudah berhasil tadi, dari nadi tidak ada, napas tidak ada, nah berarti kita lakukan posisi yang tadi, posisi mantap, berarti sudah berhasil, alhamdulillah. Sambil menunggu bantuan datang. Nah, sudah kita tadi outblue. Nah, penolong sudah melakukan bantuan secara optimal, mengalami kelelahan. Nah, kalau kita sudah kelelahan, kita boleh memberhentikan ya, karena kita sudah nggak kuat ya. Tapi karena kita ada di rumah sakit, mungkin bisa bergantian tadi hanya dilakukan RJP, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit selama 2 menit. Atau petugas terlatih sudah tiba di tempat kejadian. Terus adanya tanda-tanda kematian, itu udah pasti boleh hentikan. Pasien tidak menunjukkan respon selama sekali setelah dilakukan RJP lanjutan minimal 20 kali per menit. Ini ya kalau yang kuat, kalau misalnya bergantian. Tapi kalau ada di rumah sakit nggak sampai 20 menit. Mudah-mudahan secepat ya responnya. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya kita diskusi sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman yang sudah memberikan materi yang jelas ya, singkat, jelas, jadi apa saja. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya boleh langsung buka mic-nya atau mungkin raise hand juga boleh. Tapi sebelumnya ini ada yang chat ke saya Pak Firman, ada pertanyaan. Ya. Ini dari seseorang yang nggak mau disebutkan namanya. Mohon izin bertanya Pak Firman. Kita kan sebagai karyawan di rumah sakit dan kita posisinya itu kan umum ya, bukan medis katanya. Itu langkah apa sih yang harus kita lakukan apabila kita menemukan misalkan punggung atau pasien yang tidak sadarkan diri gitu. Itu pertanyaannya Pak Firman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi simpel tindakannya ketika tadi pada saat kita menemukannya di lingkungan rumah sakit ya, di lingkungan rumah sakit. Nah, itu kalau kita pakai pakaian medis, orang sudah kenal ya, sebenarnya idealnya kita memperkenalkan diri pada saat awal, dan yang pertama itu adalah tetap cek respon. Ketika cek respon, kita tetap harus bisa itu melakukan tindakan ketika nadinya tidak ada, dan kita segera minta bantuan, lakukan RJP ya. Ketika respon tidak ada, kalau yang biasanya umum itu tanpa cek nadi gitu. Tapi kalau kita yang tahu nggak apa-apa, itu tambahan aja untuk meyakinkan. Jadi segera minta bantuan, kita cek nadi tidak ada, lakukan kompresi. Ya, kompresi tadi berapa? Kurang lebih 100 sampai kecepatan 120 kali per menit selama 2 menit. Kalau di lingkungan rumah sakit saya rasa ramai. Nah, makanya itu untuk tenaga medis, nakes lain, umum, itu wajib bisa. Nah, makanya nanti kalaupun ada surveyor itu bisa diuji. Nah, makanya ini langkah pertama awal adalah respon. Ya. Respon dulu, tidak ada nadi atau Pak, Bu, tidak ada respon, segera aktifkan code blue. Karena kita berada di lingkungan rumah sakit. Segera lakukan RJP. Lakukan RJP saja. Nah, sampai kapan ya? Kalau ada respon berarti kita hentikan. Gitu caranya. Ketika tidak ada respon, kita lakukan RJP. Terus aja lakukan RJP. Kalau tidak kita mau cek nadi. Kalau mau ya boleh selama 2 menit kita cek nadi tidak ada, ya udah kita lakukan lagi. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau yang sudah paham, misalnya dicek nadinya ada, berarti kita tinggal napasnya diperbaiki posisinya. Jadi respon dulu, terus minta bantuan, lakukan kompresi, sudah lakukan kompresi. Sampai tunggu bantuan datang, sampai nanti diambil alih oleh tenaga medis yang ada di Rumah Sakit PMI Bogor. Itu alurnya. Baik, terima kasih. Semoga dimengerti sama penanyanya dan kita semua yang ada di sini ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kita masih ada waktu sampai jam 8.15.
Nanti kok 8.15, 9.15 ya, 9.15. Nanti selanjutnya kita ada post test, nanti ada foto bersama dulu. Silakan, ada yang mau bertanya, boleh diaktifkan mikrofonnya. Ya, jadi ini sebenarnya selain buat di rumah sakit, ini penting buat kita semua. Karena yang kejadian itu kan kita nggak pernah tahu, bisa di rumah sakit, bisa di jalan, bisa di lingkungan rumah. Nah, kalau terjadi sama keluarga kita, nah kita tahu step dan langkah awal ketika kita menemukan korban atau keluarga kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, karena kita berada di lingkungan rumah sakit, otomatis alurnya code blue dengan memanggil. Nah, kalau kita ada di lingkungan luar, kita bisa pakai 119 sambil kita melakukan tindakan. Ini penting sebenarnya. Dan bukan di versi Amerika Association ini di 2020 itu sudah sampai sekarang ke pelajar. Pelajar harus bisa. Sekolah menengah pertama itu harus bisa karena ini menjadikan umum gitu ya. Jadi semua harus bisa gitu. Itu dasarnya. Jadi kita harus ya memahami gitu tentang bantuan hidup dasar. Minimal kita usaha dulu untuk melakukan tindakan. Ya, itu sih sebenarnya catatannya. Terima kasih Pak Firman atas tambahannya. Ada yang mau ditanyakan atau saya yang bertanya nih Pak Firman? Oh, silakan dengan senang hati. Maksudnya saya mau bertanya ke peserta Pak Firman. Jadi yang bisa menjawab nanti akan dapat door prize ini. Wah, bukannya umroh kalau nggak salah. Cicilan 10 kali. Gimana? Ada yang mau bertanya atau kita yang bertanya nih, teman-teman? Apa udah cukup ngerti ya? Atau sudah paham semua ya? Nanti boleh kalau mau bertanya, nanti hari ini kan kita ada praktek. Nah, itu harus dipraktekkan supaya kita tahu gitu loh. Jadi nanti penilaian praktek, yaitu tadi langkah-langkah pada saat kita menemukan korban, apa yang kita lakukan. Bisa kita menemukan langsung, bisa juga orang lain yang memanggil kita. Nah, itu nanti stepnya ada langkahnya gitu kan. Minta tolong dan sebagainya sampai kita melakukan tindakan. Nah, itu nanti. Kalau surveyor kan suka nanya tiba-tiba tiduran, ini apa yang mau dilakuin nih? Gitu kan. Apa langkahnya? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, langkah-langkah tadi itu yang lebih mudah itu bahasanya namanya DRCAB. DR itu danger ya. Yang kedua respon. Nah, tadi kalau misalnya danger itu kan aman penolong, ya kan? Aman pasien, aman lingkungan. Nah, terus respon emergency call kita aktifkan code blue. Nah, CAB-nya sirkulasi, berarti kita lakukan resusitasi. RW-nya memberikan napas kalau tidak ada ya udah kita RJP aja, sirkulasi aja nggak apa-apa sampai bantuan datang. Yang penting tahu alur dan stepnya. Itu sih menjadi catatannya. Nanti bisa dibuka lagi di materinya tahapannya. Cukup? Baik, terima kasih Pak Firman. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Atau ada yang mau menyimpulkan dari materi yang Pak Firman berikan? Ada sesuatu nanti yang akan diberikan dari panitia? Satu orang boleh? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti bungkus buat panitia. Sepertinya sudah ini Pak Firman sudah paham semua nih teman-teman. Sudah paham atau kurang oksigen? Kalau dicek 80 ini. Ya, semoga nanti intinya adalah pada saat nanti kita praktek ya Pak Firman ya. Kita bisa melakukan prakteknya seperti apa tadi yang disampaikan Pak Firman. Ada DRCAB. Apa itu DRCAB? Pak Carubi. Ya, ini dengan siapa? Bu Meta ya? Iya, boleh tanya boleh nggak? Diaktifkan kameranya Bu, biar saya spotlight Bu, biar kelihatan. Oke, mau tanya nih, kalau
ke Pak Firman. Waktu kita RJP kan kita neken dadanya itu sampai 5 cm ke bawah ya. Betul. Ada resiko bakalan patah nggak tulang rusuknya? Nah, jangan terlalu keras, jangan terlalu semangat. Jadi ikut irama. Irama itu dalam arti kita 1 kali langkah itu biarkan juga dada mengembang dari 1, 2. Makanya nanti kita praktek. Kecuali kita memberikan tekanan yang kuat, terlalu bersemangat, nah itu resiko. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih Pak, yang semangat gimana, yang nggak semangat gimana. Nah, ini makanya kan dengan cara praktek, kita harus praktek. Karena kalau tidak praktek kan kita tidak tahu kira-kira semana. Nah, di pantom kita itu ada cara mengukur, Bu. Jadi warnanya oranye. Kalau dia sampai ke hijau, berarti sampai tekanan yang kita tekan pada saat untuk resusitasi itu sesuai. Gitu. Jadi gambaran, oh kira-kira segini, oh segini ya gitu. Jadi dia akan kasih indikator. Oh sampai hijau, berarti sampai kedalamannya 5 sampai 6. Gitu. Karena kalau tidak sampai 5, otomatis di dalam kita saat resusitasi itu kan masih ada sistem peredaran darah yang masih ada oksigennya ya. Nah itu akan dibawa gitu. Kalau kompresinya bagus gitu. Kalau pelan bagaimana mau dia bisa sirkulasi. Nah makanya dikasih tekanan 5 sampai dengan 6 cm. Nanti kita akan belajar, itu ada indikatornya. Kira-kira segini loh gitu loh. Tahapannya. Itu sih. Biasanya pertanyaan banyak Pak, apa yang nanya juga kemarin Pak gimana caranya ya? Iya. Tapi kita biasanya pakai hati dan biasanya ya adalah feel kita kan saat kompresi gitu kan. Karena kan kita tidak ada indikator pada saat terjadi korban kan nggak ada hitungannya. Tapi dengan kita pernah melakukan pelatihan BHD, oh seperti ini ternyata tekanannya. Gitu. Jadi itu bisa dapatnya dari situ. Nah itu pantomnya itu sama nggak kayak kita, misalkan sekeras itu gitu loh Pak? Nah, pantom itu ada, ya tidak terlalu keras lah di situ ada. Makanya di situ kan ada indikatornya. Seperti dibikin serupa dengan dada manusia. Iya, iya. Oh. Iya, dibikin serupa dada manusia. Makanya di situ ada indikator. Ada indikator karena kita punya yang setengah ya. Kalau yang full itu sebenarnya tidak ada indikator justru. Nah, itu biasanya harus ada device lagi atau alat untuk mengukur. Dia kayak pakai digital. Kita punya yang manual. Jadi ketika ditekan, warna hijaunya keluar. Nah, berarti kalau hijaunya keluar, berarti kedalamannya sudah tercapai itu, Bu. Misalnya kurang lebih 5 cm gitu. Itu kira-kira. Nanti bisa kita lihat lah. Bisa diskusi. Bisa dimengerti ya, ya Bu Meta ya. Iya. Ya, memang harus dipraktekkan ya, Bu Meta dan teman-teman. Berapa tenaganya sih yang harus kita keluarkan untuk melakukan tadi kompres. Jadi tetap harus dipraktekkan ke diklat. Jadi nanti teman-teman peserta hari ini harus datang untuk mempraktekkan ya, begitu ya Pak Firman ya? Betul, karena kalau nggak praktek nggak tahu, nanti takutnya pas kebagian dari nakes lain dipilih oleh surveyor, nah kita nggak tahu. Nanti jadi apa namanya ya, kalau kita nggak bisa kan nggak ini gitu, jadi menjadi tanggung jawab kita semua gitu. Setidaknya pernah gitu melakukan gitu loh. Dan kita harus update nanti setiap 2 tahun. Jadi enggak pada saat ini, karena itu menjadi berkelanjutan. Nah, itu dituntut dari akreditasi. Harus bisa. Ya, begitu Bu Meta dan teman-teman, insya Allah bisa dipahami dan memang finalnya adalah kita praktekkan apa yang kita dapat teorinya di pagi. Mungkin untuk sesi diskusi secara online kita batasi, jadi bisa secara offline teman-teman kita bertanya banyak terkait dengan bantuan hidup dan saat praktek ke diklat. Dari tim panitia sudah standby di diklat, jadi habis acara ini kita tutup, kita langsung nanti bergantian menuju. Itu ya Pak Firman ya? Ya. Baik, terima kasih terakhir Pak Firman atas materi dan diskusi yang sudah kita laksanakan. Untuk sesi selanjutnya,
sesi selanjutnya adalah post test. Tetapi post Ya, foto test dulu ya. untuk melengkapi dokumen kita foto bersama. Caranya dari teman-teman kita untuk mengaktifkan kameranya. Kan diaktifkan, kita foto bersama dulu. Yang belum aktif, ini Mbak Lia, sudah aktif Mbak Lia? Jangan cuma nanya hadiahnya aja. Mbak Lia, sudah aktif belum? Yuk. Wah. Silakan. Topinya dilepas enggak? Apanya dilepas? Bajunya. Apanya yang dilepas? Lepas dong. Baju besi. Silakan yang belum aktif gitu, Pak, nggak boleh kameranya dipersilakan untuk mengaktifkan. Bu Meta mungkin bisa diaktifkan. Pak Yedi, Bu Arita, monggo. Waduh, ganteng-ganteng sama Biar cantik-cantik. kelihatan ganteng dan cantiknya. Auranya aura-auran ini kalau dilihat, Bang. Tolong itu yang namanya Bapak Oto itu, tolong ini dipakai apa aja. Ini terlalu silau ke sini. Terlalu silau. Jangan main ini. fisik dong. Atau saya beginiin aja lah ya, biar Jangan fisik dong, jangan fisik dong. Atasan saya tuh. biar seimbang ya. Saya buka topinya ya. Biar Pak pakai poni atuh Pak sama mas saya Pak pakai poni. Oh, ada yuk. dokter Pajar gitu. Pakai poni Pak pakai poni. Ya, baik. Untuk yang pertama saya foto ya, siap-siap ya. 1, 2, senyum. Oke, sebentar. Ini karena ada 250 slide ini. Kalau mau. Kalau nggak mau ya. Ada ya. Untuk slide selanjutnya kita ambil dulu. 1, 2, 3. Senyumnya. Oke. Oh. Ya. Lanjut slide selanjutnya nanti di luar acara aja. Terima kasih kepada teman-teman. Inti dari acara kita hari ini untuk teorinya sudah diberikan oleh narasumber kita. Terima kasih atas perhatiannya. Acara selanjutnya yaitu post test ya. Kalau post test nanti kita kasih waktu 5 menit ya, karena sudah ngelotok ini dibandingin yang tadi ya. Yeah. Nah, jadi silakan diisi. Habis ini langsung saya tutup. Selanjutnya teman-teman peserta untuk segera menuju ke diklat untuk melakukan praktek dasar. Ntar kita siapkan linknya ya. Nah, kemana ini? Ada yang minjem kayaknya. Responden. Suara saya kedengaran Pak Cacet di situ? Kedengeran suaranya ya. Pak Firman. Nah. Jadi Bapak Ibu fleksibel ya. Saya memberi kemudahan buat Bapak Ibu semua. Waktunya mulai dari sekarang sampai terakhir kita tutup jam 14 ya untuk gelombang 1. Jadi bisa melakukan terserah. Jadi fleksibel nanti. Nggak ada pembagiannya. Hilang sinyalnya Bang. Ya hilang. Sinyalnya hilang. Paling 5 sinyalnya di sini agak terganggu. Ini untuk link post testnya sudah bisa diakses ya teman-teman ya.
Kan, share lagi. Pak, maaf kediklatnya mulai jam berapa? Mulai sekarang bisa, Ibu. Mulai sekarang bisa. Jadi sambil jalan, berhenti dulu, ngisi post-test sebentar, langsung ke diklat, sudah ready. Tim praktek sudah ready. Silakan. Artinya tadi dibatasi sampai jam 14.00. Karena nanti ada makan siang juga. Break yang mau ngopi dulu silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Makan siang dan kopi break disiapkan, nggak usah khawatir. Bagi atau bagaimana Pak? Kita nggak pakai dibagi. Silakan pokoknya Silakan. yang datang kita langsung kerjakan itu karena ada 3 fasilitator ya, ada 3 pantom, jadi langsung. Begitu selesai boleh ke unitnya masing-masing. Mudah-mudahan makanannya sih sudah ada, jadi bisa langsung dibawa. Baik, untuk acara atau sesi offline kan ya Pak Firman, dan Cukup. nanti silahkan manfaatkan waktu yang ada untuk praktek karena sangat sekali kayak tadi seperti yang dikatakan Bu Meta, seberapa besar sih tenaga yang harus kita keluarkan untuk menekan tadi 5-6 cm kedalaman berapa gitu. Itu tentunya harus melalui latihan atau praktek ya. Kita praktek mempraktekkan. Atau mungkin nanti dari peserta saya aja yang pengganti pantom gitu, gimana itu Pak Firman gitu kan? Waduh. Ya, saya aja yang pura-pura pingsan. Gitu. Waduh, takut nggak bangun lagi. Aduh, ya jangan ya, kita pakai pantom aja karena pantom itu sudah didesain sedemikian rupa sama seperti badan kita, nanti kedalamannya seperti apa gitu ya. Baik, itu aja mungkin dari saya selaku pembawa. Maaf apabila ada kesalahan dalam bahasa dan dalam menggunakan atau Zoom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Firman dan kepada para peserta yang sudah sangat antusias dalam mengikuti acara kan untuk mengisi teman-teman karena itu bagian dari dokumen yang harus kita lengkapi. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Untuk mengatasi obstruksi jalan nafas, total badan benda dapat dilakukan dengan cara ikut Emil Maneuver, jari, finger swab, suction untuk mengatasi obstruksi jalan nafas total dan kecepatan. Ini kalau ada salah, ini salah ya Odi? Enggak. Kayak tulis. Hah? Belum. Aduh, kagak tahu deh gua. Tuh. Apa tuh namanya? Finger swab ini suction satuan jari. Kalau satuan jari enggak akan sumbatan benda asing dapat dilakukan ini nih. Gitu. Suction. Mana ada suction emang ini kecil. Ambil. Sengaja. Kalau finger swab, nggak mungkin finger. Apa lagi nih? Yang dimaksud dengan BHD adalah bantuan kehidupan dengan menggunakan cara yang bantuan kehidupan